minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, salam bahagia dari saya sebagai guru penggerak dari 173 Tanjung Jabung Timur, Angkatan 8. Salam bahagia dari saya yang setinggi-tingginya atas waktu yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada saya untuk menyampaikan stimulasi saya modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, tentang budaya positif. Di sini saya akan menerangkan tentang budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4. Selanjutnya, nah, di budaya positif ini ada beberapa poin yang bisa kita terapkan, yaitu disiplin positif dengan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang selanjutnya, keyakinan kelas, kebutuhan manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, yang terakhir segitiga restitusi. Selanjutnya, untuk penjabarannya, disiplin positif dengan nilai-nilai kebijakan dari sekian banyak ini saya ambil 1 poin, yaitu profil pelajar Pancasila. Di mana dalam poin profil pelajar Pancasila ini ada poin yang sangat penting bagi saya yang mungkin bisa sama-sama kita terapkan atau sama-sama kita harapkan ini bisa terjadi di sekolah kita. Poin pertama itu kita berharap bahwa anak-anak kita kelas itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mereka mandiri. Ketiga itu bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, pada kita sebagai pendidik ini ada beberapa teori motivasi, di mana motivasi ini yang sering kita berikan kepada anak-anak untuk membuat anak itu mematuhi atau melaksanakan budaya-budaya positif atau peraturan-peraturan di sekolah maupun di kelas agar mereka bisa melakukannya. Di sini menurut Dian Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak ini mengerjakan sesuatu itu karena mereka takut dihukum. Wah, nanti aku dihukum nih, ayo kita kerjakan. Mereka mengerjakan sesuatu karena mereka takut dihukum atau mereka melaksanakan tapi mereka merasa tidak nyaman karena takut hukuman. Selanjutnya, ada juga itu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak itu melakukan sesuatu hal yang baik, hal yang positif, yang kita anjurkan, yang kita harapkan itu karena mengharapkan imbalan atau penghargaan yang kita inginkan. Contoh misalkan siapa yang benar semua akan mendapatkan hadiah. Nah, mereka itu akan memicu melaksanakan cepat dan melaksanakan yang dengan baik-baik karena mengharapkan, nanti saya dapat hadiah. Apa ya hadiahnya? Nah, seperti itu. Selanjutnya, itu ada motivasi untuk menjadikan orang itu menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu melakukan hal yang memang seharusnya mereka lakukan itu karena keyakinan mereka sendiri, karena kemauan mereka sendiri. Nah, di sini dari ketiga motivasi itu kita mengharapkan anak-anak kita itu melaksanakan peraturan atau sesuatu yang baik itu adalah untuk menjadi dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi mereka termotivasi dengan dirinya sendiri untuk melakukan hal yang baik. Nah, poin ketiga inilah yang kita harapkan, yang bisa kita terapkan anak itu
melaksanakannya memang karena minat diri sendiri. Nah, motivasi ini termasuk internal karena berasal dari dalam dirinya sendiri. Kalau yang tadi yang mereka motivasi yang karena ketidaknyamanan atau hukuman ataupun mengenai penghargaan itu termasuk motivasi eksternal karena timbulnya dari luar, dari orang lain. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Nah, karena nilai-nilai keselamatan, kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Contoh, kita itu yakin tuh. Kita yakin bahwa sebelum makan harus cuci tangan dulu ya, biar kumannya itu nggak nempel, biar bersih tangannya. Itu karena sudah yakin, maka setiap mau makan kita pasti cuci tangan dulu. Karena itu sudah menjadi keyakinan kita. Karena diambil kata keyakinan itu seseorang akan lebih tergerak dan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini mungkin kita sudah tahu kebutuhan manusia itu apa. Cuma di sini yang kenapa harus dibahas karena ternyata kita sebagai pendidik itu kita harus memahami kebutuhan anak itu apa. Kita setidaknya harus tahu dulu kebutuhan manusia ini apa. Jadi kita bisa tahu apa masalah anak itu ya, kenapa dia begitu, kenapa anak tidak dikerjakan. Jadi paling tidak kita harus tahu dulu terpenuhikah kebutuhan mereka. Nah, di sini ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua itu kebebasan.